Hello everyone, selamat berjumpa lagi kembali dengan saya pada materi pembelajaran kita, yaitu khususnya pembelajaran IPA di kelas 8 ya. Jadi baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ataupun materi kita, yaitu tentang pembentukan bayangan pada cermin ya. Jadi yang akan mau kita bahas di sana bagaimana pembentukannya dan juga bagaimana sifat-sifat daripada bayangan tersebut, ya. Iya, jadi sebelum kita membahas bagaimana sifat-sifatnya, mungkin kamu sering melakukan, bahkan itu termasuk adalah kegiatan rutinitas kamu sehari-hari sebelum berangkat ke sekolah, yaitu berdiri di depan cermin. Jadi untuk melihat apakah kamu itu sudah rapi apa belum. Bahkan juga seringkali dalam perjalanan kamu ditemani cermin, apalagi yang namanya perempuan ya. Kalau perempuan itu biasanya selalu ditemani oleh cermin. Jadi akan tetapi mungkin kamu tidak tahu bahwa cermin yang kamu pakai itu untuk berkaca setiap hari itu merupakan cermin datar ya. Jadi cermin yang kita pakai selama ini untuk berkaca itu adalah cermin datar. Oke? Iya. Jadi jika seberkas cahaya mengenai daripada permukaan cermin datar tersebut, maka cahaya itu akan dipantulkan secara teratur ya. Jadi peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar itulah yang menyebabkan pembentukan daripada bayangan ya. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke pembentukan bayangan pada cermin datar, maka kita bahas dulu yang pertama. Bayangan itu selalu maya dan terletak di belakang cermin. Dan bayangan ini terbentuk karena sinar-sinar pantul yang teratur pada cermin. Oleh karena itu, kalian dapat menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin datar, di mana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayangan itu maya. Kemudian, bayangan itu sama tegak dengan bendanya. Jadi kalau kita buat bendanya agak miring, maka bayangannya juga akan miring. Ya, sama seperti kamu ketika kamu berkaca di depan kaca ataupun cermin ya, cermin datar, bagaimana kamu buat posisi kamu, maka bayangan itu juga akan mengikuti posisi kamu. Akan tetapi bayangannya agak terbalik ya, terbalik. Jadi ketika kamu berkaca, bercermin, maka kamu angkat tangan kanan ya, maka bayangan itu yang mengangkat tangan di bayangan itu adalah tangan kiri ya. Itu dia, hanya posisinya yang berlawanan ya, posisinya saja. Oke, iya. Kemudian yang kedua, bayangan itu sama tegak dengan bendanya. Oh, ini tadi udah. Kemudian yang ketiga, bayangan itu biasanya sama besar dengan bendanya. Inilah kalau ciri-ciri daripada atau sifat-sifat daripada bayangan pada cermin datar. Kemudian jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda terhadap cermin. Jadi inilah dia 5 sifat-sifat bayangan pada cermin datar ya. Iya. Sekarang kita akan memasuki yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar ya. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Iya. Pada saat melakukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, maka titik bayangan adalah titik potong berkas sinar pantul
ya. Kemudian bayangan bersifat nyata apabila titik potong diperoleh dari potongan sinar-sinar pantul yang konvergen, ya. Kemudian sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan daripada sinar-sinar pantul yang divergen ataupun menyebar, ya. Iya, jadi bisa kita lihat, ya. Di sini saya sudah menyediakan dua gambar, ya. Yang pertama gambar berdiri di cermin datar, ya. Gambar berdiri di cermin datar. Bisa kita lihat ini adalah ketika posisi kita berdiri di depan cermin, ya. Jadi di sini sesuai dengan gambar ini, di tangan kiri daripada orang yang bercermin ini sedang diletakkan di pinggang, ya. Kemudian kita perhatikan dia di bayangan, ini adalah bayangan. Maka di sini yang tangan yang diletakkan di pinggang itu adalah tangan kanan, ya. Jadi itu dia, hanya itu saja berbeda posisinya, ya. Iya, kemudian di sini juga saya sudah sediakan gambar untuk bagaimana untuk mencari ataupun menentukan sifat daripada bayangan tersebut, ya. Iya. Di sini bisa kita lihat, ya. Di sini bisa kita lihat. Di sini dibuat sebuah benda, ya. Dibuat sebuah benda. Kemudian benda tersebut sedang berdiri di depan cermin dengan jarak tertentu yang disebut dengan S, ya. Iya, jadi ketika kita ingin menentukan bayangan, maka di sini kita harus menggunakan sifat ataupun sinar, sifat-sifat daripada cahaya, ya. Itu yang dikemukakan oleh si Snellius, ya. Sinar datang, sinar pantul, ya. Sudutnya sama besar, ya. Itu harus kita gunakan. Jadi caranya, ya, yang pertama kita buat sinar datang tepat berada pada atas benda tersebut, berada tepat di atas benda tersebut dan dipantulkan melalui titik fokus, ya. Iya, kemudian sinar yang datang itu dipantulkan, ya, dipantulkan yaitu dengan membentuk sudut yang sama dengan sifat sinar datang. Iya, ini dia yang warna hijau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama kita ambil, kita pantulkan itu dari atas. Kemudian ini dari bawah ke atas, ini yang warna kuning, ya. Kemudian sinarnya itu dipantulkan kembali. Inilah dia sinar pantul, ini dia sinar datang. Baru yang ketiga, ketika sinar itu kita fokuskan kepada di bawah benda tersebut. Ini dia sinar datang dan sinar pantul, ya. Jadi untuk membentuk daripada bayangan tersebut, maka kita harus menarik garis lurus daripada sinar pantul tersebut. Pertama kita ambil dulu garis lurus daripada sinar pantul yang pertama yang warna kuning, ya. Garis lurus dengan titik-titik, namanya bayangan, berarti kita harus menarik garisnya garis titik-titik, ya. Kemudian yang kedua, kita ambil garis lurus juga dari sinar pantul yang kedua yang warna hijau ini, lurus, ya. Kemudian yang ketiga, kita tarik garis lurus terhadap sinar pantul garis yang ketiga. Di sini dia. Jadi posisi bayangan itu, ya, posisi bayangan itu akan berada ketika di tempat mereka ini bertemu, ya. Ini di sini dia bertemu, karena di sini dia bertemu, ya. Maka disinilah dia bayangannya,
dan disinilah bawahnya. Ya, jadi disinilah bayangan yang terbentuk. Kemudian jarak bayangan dengan jarak benda terhadap cermin itu sama. Ya, jadi kalau kita lihat ini jarak bayangan itu adalah S aksen dan jarak benda itu terhadap cermin itu S. Ya, maka inilah yang terjadi. Bayangan itu jarak tadi udah ada 5 ya, ada 5. Yang pertama bayangannya Maya. Ya, kemudian yang kedua bayangannya tegak, bisa kita lihat di gambar ya. Ini tegak, ini juga tegak ya. Kemudian poin yang ketiga, bayangannya itu sama besarnya dengan besar bendanya ya. Ya, bisa kita lihat juga ini bendanya sama ya. Kemudian yang keempat, bayangan sama tingginya ya, tingginya juga sama, bisa kita lihat ya. Tingginya ini iya sama. Kemudian yang terakhir, jarak bayangan ke cermin dan ke benda itu sama. Itulah yang saya sebutkan tadi ini ya. Jarak benda bayangan ini terhadap cermin dan jarak benda ini terhadap cermin sama ya. Jadi itulah dia, dimana dengan keterangan daripada gambar ini, S di sini adalah jarak benda terhadap cermin dan S aksen ini adalah jarak benda bayangan terhadap cermin. Oke? Iya. Kemudian untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar, maka kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, lukislah sebuah sinar dari benda menuju cermin yang dipantulkan ke mata sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini langkah yang pertama yang akan kita buat. Kemudian langkah yang kedua, lukis sinar kedua sebagaimana langkah pertama ya. Jadi itulah dia tadi yang sudah kita buat ini. Lukis sinar pertama, kemudian lukis sinar kedua, ini dia. Kemudian yang ketiga, lukis pemanjangan daripada sinar pantul tersebut yang di belakang cermin dengan berpotong-potongan. Inilah dia tadi yang kita gambar ya. Kita ambil perpanjangan daripada sinar pantul dengan berpotong-potong. Kemudian langkah yang terakhir, jika diukur dari cermin, jarak benda terhadap cermin harus sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Itulah ini tadi ya. Oke, itulah yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin lengkung ya. Ini ada cermin lengkung, di mana cermin lengkung ini adalah cermin yang permukaannya melengkung. Jadi cermin lengkung ini ada dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Di mana berikut penampang melintang cermin lengkung. Ini dia ya, yang melengkung. Ya, jadi ada beberapa unsur daripada unsur-unsur cermin lengkung. Yang pertama, pusat kelengkungannya cermin itu biasanya titik pusat bola yang diiris menjadi cermin yang disimbolkan dengan M. Itulah dia yang ada pada gambar tadi. Inilah dia ya. Inilah titik pusatnya. Kemudian yang kedua, vertex, yaitu titik permukaan cermin yang sumbu utamanya bertemu dengan cermin. Itu yang disimbolkan dengan O ya. Inilah dia vertex ya, yang disimbolkan dengan O. Kemudian yang ketiga, titik api ataupun titik fokus, di mana titik bertemunya sinar-sinar pantul yang sejajar dengan sumbu utama antara vertex dan titik pusat. Itulah yang disebut dengan disimbolkan dengan F ya, disimbolkan dengan F. Inilah dia. Kemudian unsur yang keempat yaitu jari-jari kelengkungan cermin itu ya. Jadi jari-jari kelengkungan cermin itu yaitu jarak antara vertex atau O ke pusat cermin yang M, disimbolkan dengan R. Inilah dia ya, R. Jarak dari vertex ke titik pusat ya, itulah R, di mana R itu adalah 2F ya. Iya, 2 titik fokus. Iya, kemudian unsur yang terakhir yaitu jarak fokus. Itulah yang F tadi. Jarak fokus yaitu
jarak dari vertex ke titik api. Itulah yang disebut dengan, yang disimbolkan dengan F. Jadi inilah dia titik api, inilah F. F kecil ya, dimana F besar tadi titik fokus. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Cukup sekian dulu yang bisa saya jelaskan kepada pertemuan kita kali ini ya. Jadi yang akan menjadi tugas kamu, silahkan dicatat ulang kembali apa yang sudah saya buat, sudah saya sampaikan di dalam video ini ya, ditulis dengan rapi di buku catatan kamu, kemudian hasilnya antar ke sekolah. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.